Pak Susno, apa tanggapan Anda? Terutama banyak kejanggalan dari Lakban tadi kita sudah bahas, dari CCTV dan lain-lain. Apa Anda punya catatan yang lain? Nah, kalau seorang penyidik atau penyelidik senior yang berpengalaman, kejanggalan itulah yang akan mengungkap apa kasus ini. Ternyata kejanggalan-kejanggalan sudah terjawab semua. Dengan apa menjawab kejanggalan itu? Yaitu yang menjawabnya adalah benda-benda mati tadi. Iya. Bukan polisi yang jawab. Yang jawab apa? Benda-benda di sekitar di dalam TKP. Sidik jari, DNA, CCTV, mungkin hasil pembicaraan telepon, ditambah lagi dengan jawaban dari apa? Pisem. Jadi polisi nggak ngomong gitu. Yang ngomong itu adalah alat-alat bukti ini. Nah kalau polisi ngomong bisa nanti ada komentarnya. Oh dia ngelihat sedikit, oh dia gini. Ini enggak. Yang berbicara itu siapa? Apa? Adalah alat bukti yang terbantahkan yang bersifat saintifik dan itu bersifat forensik ya, ilmiah gitu kan, yang berlaku kebenarannya secara universal. Nah dicocokkan dengan alat bukti yang berupa keterangan orang. Ternyata cocok gitu. Kenapa keterangan orang itu kan yang paling gampang berubah dan paling tidak dipercaya. Ya. Tidak akurat. Ya, kalau untuk keterangan saksi, bisa aja kita berempat ini mengatakan foto siapa yang di belakang kita ini. Kita sepakat di luar, oh fotonya Pak Susno gitu. Padahal bukan kan. Berarti kita bersepakat dalam kebohongan. Pak Susno, mungkin nggak ini dilakukan oleh seorang profesional, indikasinya adalah pembunuhan, tapi kemudian rekayasa TKP dilakukan menuju ke supaya terbaca sebagai bunuh diri? Kalau jawaban daripada pribadi semua mungkin, tapi kalau jawaban daripada alat bukti kan sepertinya itu pasti. Tidak. Alat bukti tadi itu udah jelas sekali apa yang diuraikan itu. Saya tidak mengatakan tidak apa ya, nanti saya mendahului polisi. Oke, baik. Kalau kemudian apa yang diuraikan oleh Pak Hairul tadi clear and clean gitu kan, dari segi cara kerja, profesionalisme, dari segi kaitan alat bukti satu dengan lain itu saling bersesuaian. Inilah alat bukti yang akurat, bukan dari segi jumlah. Jumlah boleh, alat bukti telah kami ketemukan 5 atau 3 macam alat bukti, tapi nggak saling bersesuaian percuma. Tapi kalau ini tadi saling bersesuaian. Sinkron lah, kurang lebih seperti itu ya. Ada handphone yang kemudian masih dianggap hilang, belum ditemukan, C6. Lalu kemudian ada rekam medis yang kemarin juga disampaikan. Bagaimana kaitannya dua benda ini? Satu, handphone itu tidak sengaja hilang atau dihilangkan? Jadi sebenarnya kalau alat digital ya yang digunakan itu ada beberapa. Ada HP yang pada waktu peristiwa memang dipakai, berkomunikasi dengan semua pihak ya, termasuk dengan istrinya. Dan HP yang sudah lama nggak dipakai, ada laptop, ada 2 laptop, terus ada benda-benda kecil ya, flash disk, penyimpan data, itu semua dibuka. Tadi kami dikasih penjelasan sama teman-teman yang memang ahlinya di situ, teman-teman cyber di situ dijelasin detail, termasuk kenapa kok ini nggak bisa menemukan HP-nya. Iya, karena satu memungkinkan karena waktu itu kondisinya juga hujan. Dia bilang hujan, lah kalau hujan ini HP-nya off ya, sesuai dengan rekam jejak yang ada di digitalnya off. Ya kena air ya dia bukan jadi benda elektronik, bisa jadi benda saja. Itu yang juga susah dilacaknya. Padahal itu sudah dibandingin dengan CCTV di titik-titik BTS. Jadi ngelacaknya juga dengan titik-titik BTS. Titik BTS terakhirnya handphone itu ada di mana? Biar dijelasin sama Polda. Tapi titik BTS-nya sudah ketemu. Pokoknya intinya sudah bisa dilacak, bisa ditelusuri. Rapi begitu. Itu yang menurut saya oke. Dan pada akhirnya yang menentukan gini, kalau sebuah peristiwanya terang ataukah tidak terang, karena rekam jejak digitalnya untuk tahu backgroundnya itu tidak hanya dari HP yang dipakai, tapi juga HP yang dulunya pernah dipakai dan 2 laptop itu bisa dibongkar dan itu dibongkar sampai 2013. Gitu. Jauh sekali. Jauh. Storage-nya. Iya, karena itu kan tinggal dimasukin alatnya, dicek semua apa yang penting. Beberapa keyword itu dipakai, jadi bisa buka semua sampai sekian tahun ke belakang. Nah itu menurut saya juga tindakan yang profesional ya. Kita cek ini pakai alat apa, pakai metode apa dan sebagainya. Itu sama. Nah terus saya tanya,
oh berarti apa yang bisa menentukan kematian, penyebab kematiannya ya otopsi. Hasil otopsi itulah yang menyebabkan kematian. Jadi bahwa handphone tidak ditemukan tidak menjadi halangan untuk melakukan HP penyelidikan? tidak ditemukan, Data itu tetap bisa urusannya ditarik. dengan terangnya peristiwa. Tapi terangnya peristiwa sudah dilapis dengan rekam jejak digital di jejak digital yang lain. Ada CCTV, ada laptop, ada HP yang lain, terus ada flash disk dan sebagainya. Nah itu sudah dicek sehingga terangnya peristiwa ya menurut kami sih sudah cukup. Nah tinggal kenapa penyebab kematian? Nah tadi dijelasin cukup detail sama teman-teman dokter forensik yang melakukan otopsi. Rekam medis yang sempat disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya, apakah itu kaitan erat dengan si kejadian tewasnya? Sebenarnya bukan rekam medis, tapi bukti rawat jalan atas satu penyakit tertentu. Nah bukti rawat jalan ini sebenarnya make sense dengan apa yang kami dapatkan dari pihak keluarga dan itu nyambung. Dan nyambung juga dengan beberapa benda berupa obat, nyambung dengan rekam medisnya, dengan obatnya, dengan keterangan dari keluarga. Plus juga ternyata kami tadi cek apakah juga ngecek ke dokternya. Dokternya juga diperiksa. Jadi sebenarnya layernya banyak begitu untuk melapis kredibilitas dari informasi atau substansi yang didapatkan oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya.